lagi berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan. Salam saudara, senang sekali kita bisa bertemu hari ini. Di dalam satu tubuh Kristus kita bisa memuji, menyembah Tuhan. Sebelumnya kita akan membaca pertanyaan dan jawaban dari Katekismus Reformasi. Seperti biasa saya akan membacakan pertanyaannya, nanti saudara akan membacakan jawabannya. Dan nanti kita akan membaca secara bersama-sama ayat kebenaran firman Tuhan. Kita sudah memasuki minggu yang ke-7, pertanyaan dari Katekismus Reformasi. Pertanyaannya adalah, apa artinya menjadi gambar Allah, saudara? Jadi gambar Allah berarti menjadi serupa dengan Allah dan memiliki tanggung jawab untuk mewakili Allah. Kita diciptakan serupa dengan Allah secara moral, emosional, mental, relasional, dan spiritual. Kita diciptakan untuk mewakili pemerintahan Allah yang penuh sukacita, adil, dan benar bagi semua ciptaan. Dalam hal ini umat manusia berbeda dari semua ciptaan. Dan karena itu manusia dipanggil untuk berkuasa atas segala ciptaan bagi kebaikan ciptaan itu sendiri. Kita baca Kejadian pasal 1 ayat yang ke-27. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya, dia laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Silakan duduk saudara. Saudara, Alkitab memberitahu kepada kita bahwa manusia itu diciptakan segambar dengan Allah. Maka diciptakannya laki-laki dan perempuan menurut gambarnya. Kemudian pertanyaannya, tujuannya untuk apa? Jadi Allah menciptakan manusia, tujuannya adalah untuk menggambarkan Allah di dalam seluruh ciptaannya. Itu tujuan manusia diciptakan. Tetapi dosa merusak gambar Allah itu. Manusia yang sudah jatuh di dalam dosa tidak bisa lagi menggambarkan Allah dan sifat-sifat Allah itu tidak ada lagi. Sehingga manusia lebih cenderung untuk menuruti setiap keinginannya melalui pikirannya, melalui perkataannya, dan melalui perbuatan-perbuatannya. Bahkan manusia tidak lagi berharap kepada Allah. Dan yang lebih parah, manusia ingin menjadi seperti Allah. Tetapi puji Tuhan, Yesus datang ke dalam dunia. Sang Firman berinkarnasi menjadi manusia. Dia mati bagi kita. Dia menebus hidup kita. Dan melalui Yesuslah gambar Allah yang sudah rusak itu dikembalikan. Yesus dalam hidupnya taat kepada Allah. Yesus dalam hidupnya mencerminkan sifat-sifat Allah. Dia penuh kasih, dia murah hati, dia kudus. Bahkan Yesus menyerahkan nyawanya bagi kita. Sehingga di dalam Yesuslah kita memiliki, di dalam Yesuslah kita bisa diubah untuk kita bisa menjadi gambar Allah. Saudara, hari ini mari kita bisa mengkalibrasi setiap hati kita. Kita bisa memandang Kristus. Karena hanya pada saat kita memandang Kristus, gambar Allah itu dipulihkan dalam hidup kita. Tapi pada waktu kita tidak memandang Kristus, maka kecenderungan kita akan kembali kepada dosa. Dan mari kita menaruh iman kita kepada Kristus. Karena hanya Dialah yang bisa memulihkan keadaan kita. Karena Dia adalah gambar Allah yang sejati. Implikasinya dalam hidup kita apa, saudara? Saudara, di dalam setiap pekerjaan kita, apapun bidang pekerjaan kita. Mungkin kita kuliah hari ini. Mari dimanapun kita berada, biar kita membawa gambar Allah itu. Karena kita ada di dalam Kristus. Pada waktu kita memandang Kristus, maka gambar Allah itu juga ada di dalam hidup kita. Sehingga pada waktu orang melihat kita, pada waktu orang melihat setiap perbuatan kita, orang itu akan diarahkan kepada Kristus. Itulah perenungan katekismus kita pada hari ini. Mari saya undang kita semua bangkit berdiri. Mari hari ini saya beri waktu untuk kita semuanya bisa mengaku di hadapan Tuhan. Kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Mungkin selama ini kita tidak mencerminkan gambar Allah. Mari saya beri waktu untuk kita semua berdoa.
Pada hari ini kami datang di hadapan-Mu Bapa. Kami minta ampun jika selama ini kami tidak mencerminkan Engkau di dalam setiap kehidupan kami, di dalam setiap pergaulan kami. Dan pada hari ini kalibrasi hati kami ada di dalam Yesus. Maka gambar Allah itu dipulihkan di dalam hidup kami. Dan tolong kami Roh Kudus, mampukan kami untuk kami bisa menjadi saksi dimanapun kami berada. Sehingga orang yang melihat kami, mendengar setiap perkataan kami, melihat setiap perbuatan kami, orang itu akan diarahkan kepada-Mu Kristus. Terima kasih. Ini ucapan syukur kami dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus Allah Tritunggal. Haleluya. Amin.